Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth for your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth for your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Oh, you're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Shalom, apa kabar jemaat warga kerajaan yang dikasihi Tuhan? Bersama saya kembali kita ada di Voice of Victory. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali. Hari ini, di bulan ini kita bicara tentang loving God, yaitu mengasihi Tuhan. Tahukah saudara betapa besar, berapa besar kasih Tuhan kepada saudara? Waktu Adam jatuh di dalam dosa di Taman Eden, manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hukumannya cuma satu, mati.
Saking besarnya kasih Tuhan kepada manusia, Dia tidak membiarkan Adam dan Hawa mati. Begitu besarnya kasih Tuhan kepada manusia, Dia tidak membiarkan seluruh keturunan Adam mati. Dia rela menjadi manusia di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, menerima semua penghukuman yang harusnya kita terima hari ini. Dia ambil seluruhnya, Dia korbankan hidupnya supaya saudara dan saya menerima kerajaan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu pemerintahannya atas hidup kita. Kenapa seperti itu? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia mau supaya kita mengalami hidup seperti yang sudah Dia desain dan rancangkan. Mari kita lihat sebentar. Simpan pengertian itu, kita lihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel mengasihi, menyembah Dia. Nah, waktu Musa menghadap Firaun, dikatakan begini. Katakan kepada Firaun, biarkan umatku pergi dari Mesir, supaya mereka menyembah aku, mengadakan perayaan bagi aku di padang gurun. Yang kita lihat selanjutnya yang terjadi, Firaun mengeraskan hati. Siapa itu Tuhanmu itu? Dia tidak membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Oke, kata Tuhan. Semua telah dikeluarkan. Sampai yang terakhir, anaknya yang sulung mati dari seluruh keturunan orang-orang Mesir. Di situ Firaun tidak tahan. Biarkan bangsamu pergi. Nah, mari kita lihat di Ulangan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Musa mengingatkan bangsa Israel ketika mereka sudah keluar berada di padang gurun, janji Tuhan kepada orang Israel adalah tanah Kanaan itu subur. Apapun yang kamu butuhkan untuk dimakan tersedia, susu dan madu yang berlimpah. Apa saja yang Tuhan sediakan ada di sana. Tapi Tuhan ingatkan satu hal. Jangan kamu melupakan aku. Sebab apa? Firman Tuhan disebutkan di sini. Jangan sampai ketika engkau melihat semua yang baik, semua yang terbaik disediakan negeri yang disediakan Tuhan, matamu hanya tertuju kepada apa yang engkau terima hari ini, sehingga engkau melupakan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di sini. Bagaimana dengan hidup kita? Sebelumnya mungkin kita sedang mencari pekerjaan. Kita benar-benar cari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Tapi waktu kita dapat pekerjaan, apa yang kita lakukan? Kita mulai sibuk. Kita lupa. Mungkin tidak berikut lagi doa atau baca firman, sudah jarang. Waktu kita masih dalam kondisi bangkrut, usahamu bangkrut, pekerjaanmu terbengkalai, tidak ada uang, kita cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, punya waktu ke gereja lebih banyak. Bahkan mungkin ibadah dari hari Minggu sampai ke Minggu lagi, rajin tiap hari. Begitu semua dikembalikan, Tuhan saya sibuk,
Saya masih ada urusan ini, saya ada janji ini. Dulu mungkin gak punya sepatu yang bagus supaya bisa pergi kemana-mana. Tapi begitu punya sepatu bagus, lupa. Gak pernah lagi ke gereja. Gak pernah lagi mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Lupa. Lebih banyak menunjukkan diri. Saya sudah mampu. Tuhan ingatkan kita. Jangan buat apa yang Tuhan ciptakan lebih besar daripada Dia sendiri. Pekerjaan kita, keluarga kita, keuangan kita, kekayaan kita, bisnis kita, apa saja. Tuhan ingatkan, jangan buat lebih besar dari Allah sendiri. Sebab nilai daripada apa yang Tuhan ciptakan, itu Tuhan sendiri yang tentukan. Coba lihat misalnya, kalau kita punya satu barang. Contoh ya, mungkin barang-barang elektronik yang hari ini tidak terdengar lagi. Ada beberapa merek-merek barang elektronik yang mungkin hari ini tidak diproduksi lagi. Kenapa? Karena pabriknya, perusahaan yang memproduksinya berhenti, tutup, gulung tikar mungkin. Apa yang terjadi dengan barang-barang elektronik tersebut? Hampir mungkin tidak ada harganya. Jadi semua yang dihasilkan, dibuat, itu punya nilai karena ada pembuatnya. Hidup kita Tuhan yang buat, Tuhan yang berkarya. Semua yang ada di bumi ini Tuhan yang ciptakan. Nilai semuanya itu tidak lebih besar daripada yang menciptakannya sendiri. Karena itu, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Begitu besar kasih Allah kepada kita. Sembahlah Sang Raja lebih besar dari apapun yang kau miliki. Berikan tempat yang terbaik kepada Raja di atas segala raja, atas semua waktu, usaha, apa saja yang kita kerjakan. Taruhlah Dia di tempat yang tertinggi. Sebab Dialah yang memberikan nilai atas seluruh kehidupan kita. Saya percaya saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang mengalami pergumulan, saudara diteguhkan dan dikuatkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi apapun mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya mereka bangkit dan menyadari betapa besarnya kasih-Mu Tuhan atas hidup mereka. Dan biarlah seluruh hidup mereka memuliakan-Mu ya Raja, sampai kepenuhan-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.